Shalom, senang kembali berjumpa lewat program Satu Teduh Bersama Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala, kita mohon bimbingan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu sehingga kami saat ini boleh dipertemukan kembali lewat program Satu Teduh Bersama pada malam hari ini. Kami percaya saat ini Engkau juga sedang berada di tengah-tengah kami. Kiranya Kau berkenan untuk menggusur rapi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dan apa yang Kau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan kami pada malam hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka ayat yang mendasari renungan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita mempunyai tema bulan ini adalah hidup di dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa gali dari tema tersebut, termasuk bacaan kita pada malam hari ini yang sebenarnya berkisah mengenai gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal satu persatu domba-domba peliharaannya, menuntun mereka keluar dan berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh gembala itu. Dan gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Dan kita sebagai domba-dombanya dikatakan di dalam bacaan kita mengikuti Dia karena kita mengenali suaranya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenali suara Tuhan? Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan dan membedakan dengan begitu banyak suara yang juga kita dengar setiap hari? Setiap hari kita mendengarkan begitu banyak suara, tetapi mana yang berasal dari Tuhan? Untuk itu, saya ingin mengajak kita mencermati sebuah kisah dari Markus pasal ke-5 mulai dari ayat yang ke-21. Kita tidak akan membacanya karena nanti tidak cukup waktunya. Saya bercerita saja dan kita akan mendapatkan poin-poinnya. Di Markus ke-5 ayat yang ke-21 itu bercerita mengenai Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah bangsa Yahudi. Dia mempunyai seorang anak yang beranjak remaja, seorang perempuan sedang sakit dan hampir mati. Lalu Yairus pergi mendapatkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang mengajar begitu banyak orang. Dia datang jatuh tersungkur di hadapan Tuhan dan dia memohon agar Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan anaknya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Ya, Tuhan Yesus mau sembuhkan anaknya." Poin pertama yang kita dapat di sini adalah ketika kita ingin mendengarkan suara Tuhan, maka kita harus datang pada Tuhan Yesus. Tentu tidak seperti Yairus yang bisa datang kepada Tuhan Yesus berupa wujud fisiknya. Sekarang kita datang kepada Tuhan Yesus melalui setiap doa-doa dan ucapan syukur kita. Setelah Tuhan Yesus berkata ya, lalu mereka menuju ke rumah Yairus diikuti oleh begitu banyak orang yang Tuhan Yesus ajar tadi. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Singkat cerita, perempuan tadi menjamah jubah Tuhan Yesus dan seketika dia sembuh. Melihat itu tentu saja pengharapan Yairus naik begitu tinggi. Dia begitu yakin anaknya pasti disembuhkan. Tetapi tidak berselang lama, datanglah saudara Yairus berkata kepada Yairus, "Yairus, untuk apa lagi engkau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati." Pendengar itu hancurlah pengharapan Yairus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Yairus,
jangan takut, percaya saja. Untuk apa Tuhan Yesus berkata demikian? Tuhan Yesus berkata demikian karena Tuhan Yesus ingin menguatkan iman dan pengharapan Yairus. Karena iman dan pengharapan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam iman Kristen. Satu tingkat di bawah kasih. Karena iman dan pengharapan adalah sebuah dasar atau fondasi yang mengakibatkan segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Tanpa iman dan pengharapan, kesembuhan yang sempurna, pemulihan dan mukjizat tidak akan pernah terjadi di dalam hidup kita. Setelah Tuhan Yesus menguatkan Yairus, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan, tetapi kali ini orang banyak itu dilarang ikut. Tuhan Yesus hanya mengajak 3 orang muridnya dan Yairus saja untuk melanjutkan perjalanan. Karena orang banyak itu saat itu berposisi hanya sebagai penonton yang tidak ada kepentingannya dengan iman dan pengharapan dari Yairus. Ketika mereka sampai di kediaman Yairus, ternyata mereka mendapati sebuah situasi dan suasana yang kembali menekan iman dan pengharapan Yairus. Suasana berduka cita, suasana yang penuh dengan kesedihan, tangisan dan ratapan mereka jumpai saat itu. Dan itu kembali membuat iman dan pengharapan Yairus tertekan. Lalu Tuhan Yesus kembali menguatkan iman dan pengharapan Yairus. Tuhan katakan, untuk apa kalian menangis? Anak ini tidak mati melainkan tidur. Mendengar Tuhan Yesus berkata demikian, orang-orang banyak yang ada di rumah Yairus itu mereka menertawakan Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengusir semua orang itu keluar dari rumah Yairus karena mereka hanyalah para penonton. Poin berikutnya yang kita dapat adalah jauhi para penonton. Para penonton hanyalah mereka yang hanya bisa berkomentar tentang keadaan kita. Para penonton adalah mereka yang hanya bisa membangun sebuah situasi dan keadaan yang membuat iman dan pengharapan kita tertekan dan mengakibatkan kita kehilangan hadirat Tuhan. Lalu setelah itu masuklah Tuhan Yesus bersama kedua orang tua dari anak itu mendapati si anak yang terbaring, dan Tuhan Yesus katakan, "Talita kum, hai anakku, aku katakan kepadamu, bangkitlah." Lalu mukjizat boleh terjadi di kediaman Yairus saat itu karena dia yang pertama dia datang kepada Tuhan, membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Dia dikuatkan iman dan pengharapannya pada Tuhan. Dan yang ketiga, dia dijauhkan dari para penonton. Lalu mungkin kita timbul pertanyaan, apakah semua orang yang ada di sekitar kita itu kita sebut sebagai penonton? Tentu jawabannya adalah tidak. Untuk melengkapi renungan ini, izinkan saya untuk mengambil sebuah kisah lain dari Alkitab yang ditulis di 2 kitab Injil, di Matius dan di Markus, yang berkisah mengenai orang yang sakit lumpuh yang ditandu oleh 4 orang sahabat. Di kisah di situ, orang yang sakit lumpuh ini ditandu oleh 4 orang sahabatnya dan dibawa menuju ke hadapan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tetapi dikisahkan juga di situ mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah yang di mana Tuhan Yesus mengajar pada waktu itu karena penuh sesak. Tetapi mereka tidak kehilangan semangat. Mereka menaikkan orang yang sakit itu ke atas atap. Mereka bongkar atap itu dan mereka turunkan orang yang sakit itu, teman mereka yang sakit itu, di hadapan Tuhan. Dan di sini menariknya, dikatakan di situ Tuhan Yesus berkata, karena iman kalian. Lalu orang yang sakit lumpuh itu pun disembuhkan. Kata kalian tentu saja tidak merujuk kepada orang yang sakit lumpuh tadi. Kata kalian merujuk kepada sahabat-sahabat orang yang sakit lumpuh tadi. Jemaat yang terkasih, mungkin saja orang yang sakit tadi dia sudah menyerah, dia sudah pasrah. Tinggalkan saja aku sudah begitu menyusahkan kalian.
Tetapi beruntungnya dia memiliki sahabat-sahabat yang begitu baik, sahabat-sahabat yang berempati secara tulus buat mereka, yang ingin selalu memastikan kesembuhan yang sempurna terjadi buat dia. Dan untungnya lagi, orang yang sakit lumpuh ini, dia mendengarkan kata-kata sahabatnya. Poin terakhir yang kita dapatkan adalah kita harus mendengarkan suara sahabat kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini di antara kita mungkin berkata, aku sendirian, aku gak punya sahabat. Mungkin panjenengan adalah Adi Yoswa yang anak-anak sudah sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing, di mana mereka tinggal jauh dari rumah. Mungkin saudara adalah seorang pemuda, pemudi, atau keluarga muda yang masih bergumul dengan begitu banyak hal, bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan, atau bahkan relasi yang tidak baik antara suami dan istri, bergumul dengan masalah anak-anak, dan tidak mau bercerita kepada saudara atau orang tua, karena harus menjaga hati dan perasaan mereka, biarlah kabar-kabar baik saja yang sampai kepada orang tua, sehingga akhirnya merasa menjalani kehidupan ini sendirian. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya saudara tidak pernah sendirian. Saudara masih memiliki satu orang sahabat yang begitu baik, satu orang sahabat yang ingin selalu memastikan saudara dalam keadaan yang baik-baik saja setiap hari. Satu orang sahabat yang berani membayar harga begitu mahal buat saudara, karena saudara begitu berharganya di mata dia. Saking berharganya saudara di mata dia, sahabat saudara itu bahkan berani mati kehilangan nyawanya buat saudara. Dan nama sahabat saudara itu adalah Tuhan Yesus. Selalu dekat dengan Tuhan Yesus, sapa dia melalui setiap doa-doa dan ucapan syukur kita setiap hari. Dengarkan suara sahabat kita yang terbaik itu melalui setiap sapaan sabda firman Tuhan, untuk memastikan kita selalu berada di dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh melekat di dalam hati kami, boleh kami renungkan. Dan biarlah itu semua boleh memperlengkapi kami sedemikian rupa dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin peka dan mempunyai kemampuan untuk mengenali suara-Mu dan membedakan dengan begitu banyak suara yang setiap hari kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati.